Saya nggak ikut merekam karena saya nggak bisa. Tetapi saya menjadi salah satu pembicara untuk digital quotient and AI quotient for you and your ministry organization. Jadi saya sebenarnya ini sudah pernah saya bawakan di live-nya Sabda ya, di AI Talk Sabda. Tapi waktu saya share di IMDC saya agak kaget gitu karena waktu saya tanya siapa yang pernah dengar kata digital quotient atau AI quotient, ternyata nggak ada. Ada satu atau dua pun itu agak ragu-ragu angkat tangan gitu ya. Jadi saya senang bisa membagikan hal ini karena dari apa yang saya bagikan ini ternyata ada beberapa orang yang share ke saya setelah selesai kita ketemu lagi dan mereka bilang wah saya sangat menginspirasi karena saya melayani pemuda dan saya pikir ini sangat penting gitu untuk pemuda memiliki kecerdasan digital sebelum mereka itu terlalu jauh memakai digital. Dengan memiliki kecerdasan digital ini sangat menolong mereka untuk tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik atau bahkan yang merugikan mereka. Dan DQ menjadi dasar dari AIQ ya, dan di situ saya melihat juga bahwa AI itu untuk paling tidak untuk memakai AI lah untuk orang awam khususnya ya, ini bukan untuk orang yang sudah pandai AI, tapi untuk orang awam itu harus punya kecerdasan AI supaya mereka tidak berasumsi yang aneh-aneh gitu tentang AI. Dengan mengetahui apa itu AI dan memiliki intelligence yang cukup gitu untuk mengetahui AI, mereka bisa memakai AI dengan responsibility dan tanpa rasa takut bahwa mereka itu akan disesatkan oleh semacam alien yang akan menerkam mereka atau robot yang akan menguasai mereka gitu. Ya. Dan di sana sadar setelah ngomong dengan orang-orang, Indonesia unik. Karena Indonesia dari pemerintah dan semua pihak sedang coba untuk memaksa seluruh bangsa untuk punya digital literacy. Nah itu sesuatu untuk dari teman barat, mereka mikir aneh. Karena di sana tidak ada. Itu diharapkan orang mungkin belajar atau tidak sendiri dan mereka mengakui hasilnya kacau. Tapi di Indonesia tak hanya dari pemerintah ingin ada smart nation, satu bangsa pintar, tapi satu bangsa yang punya literasi digital dan seperti Yulia bilang, itu awal daripada punya DQ dan lebih lagi AIQ untuk literasi AI dan untuk masa depan berapa penting konsep ini yang untuk hampir semua asing, betul, asing. Ya, dan yang paling menarik sekali untuk mereka adalah AIQ itu beda dengan Christian AIQ. Dan Christian AIQ itu memakai prinsip Alkitab untuk menjalankan apa yang selama ini kita tahu tentang AI gitu ya. Kalau itu bukan dari Kristen, maka itu akan memakai standar moral universal humanis lah, prinsip-prinsip humanis atau value nilai-nilai humanis yang diterapkan. Tetapi saya kira sangat berbeda kalau kita memiliki value Kristen, bukan moral universal value untuk kita mendasari kecerdasan kita, dan itu sangat menurut mereka sangat tepat sekali karena selama ini tidak pernah orang Kristen mengambil bagian untuk memberi warna gitu ya di dalam dunia digital. Dan itu jadi berkat untuk organisasi mulai mikir apakah yang kerja di situ, tapi lebih lagi pelayanan mereka sedang mengajar literasi digital, tapi Christian literacy, learning on demand, AI education, and micro learning. Dan khususnya untuk itu, berapa banyak orang saat ini sedang dipaksa untuk mikir AI dan education. Dan Sabda sudah beberapa sesi, sudah diundang kepada 5, 6, 7 SDT untuk menyampaikan tentang topik ini, untuk mikirkan bersama bagaimana AI sedang mengubah seluruh proses pendidikan. Dan daripada itu, di dalam konteks misi, dari pemuridan sampai literasi, daripada sekolah sampai di ladang misi sedang karena AI dan pendidikan mengubah segalanya, itu pun sudah berdampak. Dan bersama diskusi
bagaimana AI diajak dalam proses untuk saling belajar bersama. Dan untuk yang dosen, guru, atau even teman dan mitra, bagaimana AI menolong untuk punya bahan sesuai dengan bahasa, dengan suku, sesuai dengan situasi, dan bagaimana bisa ada hanya teks, tapi media. Dan learning on demand itu berarti saat dibutuhkan ada bahan yang dibutuhkan. Dan itu konsep yang baru untuk mereka dan hanya dimungkinkan oleh AI. Saya kalau tidak ada AI, harus persiapkan semua bahan untuk dipakai saat itu. So, topik itu sangat-sangat menarik. Biblical computing lebih lagi. Biblical computing itu seluruh seni, seluruh ilmu daripada studi Alkitab dan seputarnya dengan komputasi, big data, komputasi ternyata AI, komputasi dalam segalanya. And waktu dua digabung itu jadi satu motor untuk tidak hanya pengertian Alkitab, tapi pelaksanaan aplikasi satu motor untuk misi. And biblical computing sudah pernah didiskusi di missional.ai, itu jadi topik 1-2 kali di AI Talks, AI dan Bible, AI dan studi Alkitab, dan itu untuk mereka sesuatu yang mereka lihat. Berapa penting untuk scripture engagement, pemakaian Alkitab. Tidak hanya terjemahan, tetapi di dalam proses AI nolong untuk itu. So anyway, semua yang ikut AI Talks bisa lihat di arsip dan ada banyak dari bahan ini yang Indonesia sudah dapat, tapi dari luar negeri, wow, bagus sekali. Mereka mau lebih banyak lagi.